pribadi akan menyampaikan penyebaran pemahaman penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita, di mana 2 minggu yang lalu saya juga sudah menerapkan budaya positif di kelas 5 dan juga mengambil keyakinan kelas, yaitu kesepakatan bersama antara saya dan juga kelas 5 sehingga itu menjadi keyakinan kelas kami. Nah, jadi di sini saya nanti akan menjelaskan bahwa pentingnya budaya positif untuk meningkatkan kebersihan, kenyamanan dan keamanan yang ada di sekolah kita. Nah, jadi apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak, serta menciptakan, memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Di mana budaya positif ini ada 5, yaitu disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol kita sebagai guru saat memberi hukuman, konsekuensi, restitusi dan sebagainya. Yang ketiga adalah restitusi. Nah, disiplin positif, apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap, perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Ini kita khususkan untuk kepada murid, terutama murid. Sampai itu juga kita sudah memberikan budaya-budaya positif seperti setiap masuk ke halaman sekolah kita memberi contoh untuk membersihkan lingkungan sekolah. Begitu juga budaya positif yang sudah kita terapkan sekarang, yaitu berdoa sebelum memulai pembelajaran dan berdoa sesudah pembelajaran nanti. Di mana budaya positif ini juga sudah kita terapkan di masing-masing kelas. Sebagai pendidik, tujuan kita untuk menciptakan budaya positif ini yaitu peserta didik dapat memiliki sikap disiplin sehingga mereka berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di mana dulu anak kita masih kurang disiplin, setelah kita menerapkan budaya disiplin positif ini, maka nantinya kita akan memberi contoh yang lebih baik. Nah, karena disiplin positif ini kita sudah terapkan, saya minta kepada Bapak Ibu guru untuk berdiri sejenak. Saling pandang, tak usah senyum, saling pandang saja. Saling
Saling pandang saja. Saling pandang. Saling di 30 detik. Dimulai dari sekarang. Kenapa saya kerja melalui dapur rumus-rumus? 10 detik lagi. Aku ada Saling pandang. untuk kenal kau. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, tadi kita dalam hening bebas dan kita merasa senang. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan tentang disiplin positif dan 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, silakan Bapak. Kalau saya dulu, saya terima kasih. Ibu ini adalah kalau kita berbicara tentang budaya positif, berarti khusus untuk kita sebagai guru ini adalah ingin menerapkan kepada situasi kita agar mereka berlaku atau bertindak atau berbudaya. Penekanan kita dalam hal ini, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita sudah bisa menerapkan budaya itu? Siapa yang dikatakan oleh Bapak Sukima sebagai jalan hidup tadi, bahwa kita ini adalah keluarga besar dari sekolah. Tidak ada benarnya menurut saya. Apakah itu dari kepala sekolah, dari jaga, dari guru kelas, dari guru, bagaimana kita melaksanakan ini? Bagaimana tema yang diangkat oleh Pak Sukima ini dapat kita laksanakan? Mungkin hanya itu Ya, terima kasih. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah, mulai dari kita dulu. Kita sadar dulu, baru kita ke yang lain. Seperti moto dari Guntur Gerak, yaitu kita bergerak dulu. Bergerak, tergerak, baru menggerakkan. Saya di sini, kita baru 2 fase, yaitu bergerak dan tergerak, belum bisa menggerakkan. Nah, jadi seperti apa harapan dari kepala sekolah untuk kita di depan? Nah, jadi disiplin positif ini memang penting kita lakukan baik di lingkungan sekolah dan juga masyarakat, dan juga ini keyakinan sekolah. Bagian dari disiplin positif ini juga kita bekerja sama dengan lingkungan sekolah, sehingga PR kita bersama sekarang adalah mari kita bangun budaya positif ini mulai dari diri kita dulu, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Mulai dari kita dulu. Mulai dari kita, baru kita menggerakkan warga kelas, warga sekitar, bahkan kalau bisa warga dunia untuk menjadi disiplin positif. Gimana itu? Nah, jadi demikian presentasi saya untuk hari ini, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal ibadah untuk kita semua, dan segala kebenaran itu hanya datang dari Allah dan kesalahan itu hanya dari kesalahan saya sendiri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa anak-anak? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat luar biasa.
kita tetap semangat luar biasa. Jadi hari ini kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Yang kedua, kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah kesepakatan kita bersama di kelas ini tentang apa-apa saja yang boleh kita lakukan dan apa-apa saja yang tidak boleh kita lakukan. Keyakinan kelas ini mengajarkan kita untuk bertanggung jawab dan disiplin. Di mana disiplin dan bertanggung jawab ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh, di pagi hari sebelum kita berangkat sekolah kita harus mandi. Setelah itu kita memakai seragam, datang di sekolah ini tidak boleh terlambat. Nah, jadi itu yang akan kita buat sekarang. Keyakinan kelas. Apapun yang kalian tulis nanti, itulah keyakinan kelas kita. Tapi nanti Bapak akan pilih beberapa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, dan apabila itu dilanggar nantinya maka ada konsekuensinya. Kalau dulu konsekuensinya namanya adalah hukuman. Kalau sekarang beda, konsekuensinya adalah bisa menulis di papan tulis, bisa membersihkan kelas, dan lain sebagainya. Nah, jadi keyakinan kelas adalah kesepakatan kita bersama antara Bapak dengan kalian, kalian dengan kalian, kalian dengan kalian. Di mana kesepakatan kelas ini atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ini akan kita jalani dan kita terapkan sesuai dengan kesepakatan kita bersama, dan ini harus dapat dipertanggungjawabkan. Misal Akbar terlambat, keyakinan kelasnya kalau kita salah satu contoh keyakinan menulis di papan tulis sebanyak 50 kali, saya tidak akan datang terlambat lagi. Itu salah satu contoh dari keyakinan kelas. Tidak boleh makan di dalam kelas. Itu juga keyakinan kan? Nah, jadi keyakinan kelas ini mempunyai nilai universal yang menyentuh hati kita. Oh, saya tidak usah ditulis namanya ya. Tulis apa keyakinan kelasnya. Apa keyakinan kelas? Satu saja. Ditulis keyakinan kelasnya satu saja. Dimana tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa keyakinan kelas adalah kesepakatan kita bersama untuk menjalankan nilai-nilai universal yang ada dalam diri kita. Tulis. Ayo ditulis. Yang sudah silakan tempel di sini. Yang sudah silakan tempel. Silakan ditempel kalau yang sudah. Ya langsung nggak ditempel. Ingat, ya
boleh atas, boleh kiri, boleh bawah, boleh samping. Yang penting jangan langsung duduk, langsung duduk. Yang penting boleh di sini, boleh di sini, boleh di mana-mana. Ya, duduk yang baik lagi. Kalau sudah. Ya. Ya, kalau sudah. Duduk nak, duduk kalau sudah duduk. Duduk kalau sudah. Kalau sudah duduk. Ya, silakan duduk lagi. Tinggal 7 orang. Senang, gembira, penting, sangat penting, agar kita teratur, menjadi menghargai dan menghormati, agar bertanggung jawab. Baiklah, sesuai kesepakatan kita semua ya. Apabila kita terlambat, maka kita akan menulis di papan tulis nanti selesai pelajaran atau waktu kita keluar main. Bagi yang terlambat menulis sebanyak 100 kali di papan tulis, saya tidak akan datang terlambat lagi ya, nak ya. Oh ya, seterusnya nanti kamu akan mengatasi masalah ini seperti apa, nak? Oh, baiklah kalau gitu. Nah, sekarang silahkan duduk kembali ke tempat duduknya. Tapi ingat, nanti waktu keluar main jangan lupa menulis di papan tulis sebanyak 100 kali. Saya tidak akan datang terlambat lagi. Paham? Ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Saya merasa menyesal karena telah melakukan kesalahan dengan datang terlambat dan menyebabkan saya tertinggal pelajaran. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan akan mentaati keyakinan di kelas saya. Silakan duduk dulu, nak. Tenangkan dirimu. Tarik nafas. Bapak hanya ingin menanyakan beberapa hal kepadamu. Jika kamu sudah merasa tenang, baru Bapak akan berbicara. Ya. Apakah kamu baik-baik saja? Bapak melihat sesuatu yang tidak biasanya tadi. Kesalahan itu wajar. Jadi Bapak ingin kamu bercerita apa yang terjadi. Bapak boleh tahu alasan kamu melakukan hal itu, nak? Apakah kamu merasa tindakan kamu tidak akan merugikan temanmu sendiri? Ya Pak, saya sadar kesalahan saya. Nanti saya akan meminta maaf dan akan mengganti pembalasnya.
Apakah kamu masih ingat kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama tentang tata cara meminjam barang kepada temanmu? Ya ingat Pak, meminta dengan cara yang sopan dan menunggu sampai pemilik barang menyerahkan barangnya untuk saya kepada. Baiklah, apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi yang terjadi hari ini? Dan saya tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi dan akan meminjam barang apapun kepada teman dengan cara yang sopan. Ya, baiklah nak. Tadi kan kesepakatan kelas kita adalah cara meminjam barang terhadap teman. Nah nanti setelah kembali di kelas, minta maaf kepada Fahri dan bilang kepada Fahri bahwa penggantinya akan kamu ganti. Nah, jadi pesan Bapak jangan mengulangi hal yang seperti tadi ya. Ya, silakan kembali ke kelas. Wah, mulai deh. Saya merasa menyesal karena telah melakukan kesalahan dengan memaksakan kehendak saya yang menyebabkan masalah dan kerugian bagi saya dan teman-teman saya. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan mentaati keyakinan di kelas saya.